Halo saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita sudah melewati 5 kali debat Capres dan Cawapres untuk pemilu 14 Februari 2024. Dari debat semalam, debat terakhir tanggal 4 Februari, tentu kita sudah bisa mengambil keputusan siapa dari paslon-paslon itu yang akan kita beri kepercayaan untuk memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Tapi izinkan saya untuk berpendapat. Penilaian saya terhadap proses debat dari yang pertama sampai kelima ialah nomor 1 dan nomor 3 punya gagasan progresif, yaitu untuk kemajuan. Hanya saja nomor 1, rekam jejaknya di Pilkada 2017 itu sangat buruk. Artinya ngomong lain, bertindak lain. Gagasan paslon nomor 2 justru kelihatan statis. Hanya menjiplak yang sudah ada, tak berani lepas dari bayang-bayang Jokowi agar bisa melahirkan ide-ide baru yang berkelanjutan bagi pembangunan bangsa, bahkan cenderung otoriter. Nah, itu nampak misalnya saat berbicara tentang peran negara dalam keberagaman budaya. Nomor 2 bilang negara perlu intervensi, ikut mengatur ekspresi budaya. Silahkan simak langsung pernyataan paslon nomor 2. Budaya adalah karakter bangsa. Tanpa kita membanggakan, menghormati, melestarikan budaya kita sendiri, kita hilang jati diri kita sebagai bangsa. Pemerintah saya agak berbeda, saya tidak ikut faham-faham neolib bahwa pemerintah bukan hanya regulator, pemerintah di depan pelopor, intervensi bila perlu, bekerja untuk rakyat, membantu. Dari bidang budaya, pemerintah juga harus di depan, menjaga, melestarikan semua budaya kita di semua bidang. Terima kasih, selesai. Nah, ini justru masalahnya, yakni bakal mengarah kepada pemaksaan dan penyeragaman serta tafsir tunggal dalam ekspresi budaya. Artinya Orde Baru akan kembali. Gagasan paslon nomor 3 dan paslon nomor 1 rasanya lebih cocok dengan alam demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Coba cermati sendiri gagasan dua paslon itu. Kalau benturannya antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi tidak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu. Birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Kekayaan Indonesia adalah justru pada kebudayaannya, dan kebudayaan itu bukan satu sektor pembangunan, tapi justru seluruh kegiatan pembangunan ini tujuannya adalah membangun kebudayaan. Jadi tujuan dari seluruh sektor pembangunan membangun kebudayaan. Karena itu yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat sehingga para budayawan bisa memunculkan ekspresinya. Dan budaya itu bukan hanya dirawat. Kalau dirawat seakan-akan dia warisan masa lalu saja. Budaya itu harus dikembangkan sehingga terus-menerus berkembang. Menurut saya, paslon nomor 2 dan nomor 3 berada dalam semangat kebinekaan dan mempromosikan pengembangan kebudayaan oleh masyarakat akar rumput. Tetapi perlu dicatat, kalau gagasan nomor 1 itu, paslon nomor 1 itu di cross check dengan Pilkada DKI tahun 2017, maka gagasannya hanya sebatas wacana. Oke, selamat